pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ratusan UMKM di kota Palembang panen rezeki dalam kemeriahan HUT RI ke-80 di Festival Bidar. Dugaan intimidasi dokter di Kabupaten Muba, Gubernur Sumsel tugaskan Kadinkes turun langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Ratusan UMKM di Kota Palembang panen rezeki dalam kemeriahan HUT RI ke-80 di Festival Bidar. Banyak itu sampai hari ini nggak kebagian, kita nggak jual habis. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Kota Palembang tahun ini terasa istimewa. Festival Bidar 2025 yang digelar di tepian Sungai Musi sejak 15 Agustus bukan hanya menghadirkan lomba perahu tradisional penuh adrenalin, tetapi juga membawa berkah ekonomi bagi ratusan pelaku UMKM. Ribuan warga tampak tumpah ruah memadati kawasan festival. Riuh sorak penonton berpadu dengan aroma khas kuliner Palembang seperti pempek dan tekwan membuat suasana semakin semarak. Stand-stand UMKM pun ramai diserbu pengunjung yang ingin mencicipi kuliner maupun membeli oleh-oleh khas Palembang. Salah seorang pedagang, Endah, mengaku tidak menyangka festival akan seramai ini. Dagangnya kami dari tanggal 15. Iya, tanggal 15 karena mereka itu sudah mulai mencari info kapan ada event-event, kan di sini kan banyak itu, ada yang pendaftaran untuk lomba-lomba. Jadi UMKM ini bergerak cepat. Iya, bergerak cepat. Kalau menjelang momen 17 Agustus itu memang harus gerak cepat. Karena warga itu memang banyak pada saat 17 Agustus itu pada keluar semua menyaksikan acara-acara perahu bidar, lomba perahu hias. Jadi kami UMKM ini harus bergerak cepat, ambil kesempatan. Dari pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang terlihat hampir di seluruh stand. Banyak pengunjung membeli dalam jumlah besar untuk dibawa pulang sehingga omset pedagang melonjak tajam sejak hari pertama festival. Pemerintah Kota Palembang menegaskan Festival Bidar bukan sekedar hiburan rakyat, tetapi juga sarana menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan, ajang ini diharapkan mampu memperkuat identitas Palembang sebagai kota budaya dan kuliner. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, semangat untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Palembang juga ditunjukkan oleh warga Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 3 hingga 4 Ulu, Kertapati, Palembang, dengan mengenakan kostum berwarna-warni dan pernak-pernik kemerdekaan. Warga yang terdiri dari ibu-ibu melakukan pawai di sekitar kawasan pemukiman. Mereka berjalan dengan diiringi musik sembari berjoget menikmati alunan lagu. Kegiatan ini mendapatkan sambutan meriah dari warga sekitar. Ketua Panitia Arifin Kalender mengungkapkan bahwa pawai kali ini mengangkat tema kemerdekaan dan kebersamaan warga setelah sukses pada tahun lalu. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kemerdekaan. Kemerdekaan dan kebersamaan dengan emak-emak di wilayah 3 Ulu. Tadi ada keunikan-keunikan apa yang ditampilkan dari karnaval ini? Ya, keunikan dari mereka, variasi mereka dari kelompok-kelompok emak-emak. Kita silakan mereka mau bervariasi seperti apa. Yang penting kita happy dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Pak, ini berarti sudah rutin, Pak? Ya, sudah rutin, ini yang sudah kedua kali. Di pawai kali ini nih, apa yang diharapkan dari semangat? Semangatnya tetap kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Masyarakat mama, khususnya kami yang mama pengajian. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat. Pawai dengan peserta para ibu-ibu diharapkan akan semakin ramai pada pelaksanaan tahun selanjutnya. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi tersebut? Kita simak dalam komentar berikut.
Selamat pagi, saya Naomi dari Seduduk Putih. Saya melihat Pesta Rakyat tahun ini cukup sukses karena bisa menghidupkan kembali tradisi dan budaya lama. Antusias masyarakat luar biasa, mulai dari anak-anak sampai orang tua ikut berpartisipasi. Kalau kegiatan seperti ini terus digelar, saya yakin bisa mempererat persatuan sekaligus menjaga warisan budaya. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexander, saya merupakan salah satu warga Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Pesta Rakyat dan peringatan HUT RI ke-80 untuk mempererat persatuan dan perkuat perekonomian lokal. Seperti yang kita ketahui, banyak sudah dilakukan pesta-pesta rakyat, namun masih banyak juga para penjual pernak-pernik HUT RI yang mengeluhkan untuk sepi pembeli. Harapannya untuk tahun depan, pihak pemerintah kota ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat membantu untuk menunjang UMKM yang menjual pernak-pernik HUT RI. Halo, saya Bunga dari Kenten. Menurut saya, perayaan HUT ke-80 RI lewat Pesta Rakyat bukan hanya ajang hiburan, tapi juga momentum untuk memperkuat persatuan. Warga terlihat semangat meramaikan acara. Tradisi lama kembali hidup, dan budaya lokal bisa lebih dikenal. Meski begitu, memang ada pedagang pernak-pernik yang merasa sepi pembeli, sehingga perlu evaluasi agar ekonomi lokal bisa ikut tumbuh bersama semangat kebersamaan. Pendengar, untuk mengetahui bagaimana HUT ke-80 RI dapat mempererat persatuan dan memperkuat perekonomian lokal, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama pengamat ekonomi Sumsel Muhammad Rahman Bayumi. Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Muhammad Rahman Bayumi. Assalamualaikum Mas Bayumi. Ya, gimana Mas Irfan? Mas Bayumi, saat ini kan bagaimana sih Anda melihat dampak langsung dari penyelenggaraan acara Pesta Rakyat ini dalam rangka HUT ke-80 RI terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal? Oke, alhamdulillah kita baru sudah merayakan HUT RI 17 Agustus yang ke-80. Memang kalau saya mengamati kegiatan tahunan ini merupakan salah satu event tahunan ataupun peringatan yang dapat memberikan dampak perekonomian secara luas, baik secara mikro ataupun makro kayak gitu. Karena kalau secara makro sendiri kita bisa melihat di mana ada stimulus belanja masyarakat, kegiatan sektor pariwisata, terus efek simbolis dari perayaan ini kan benar-benar karena pemerintah juga biasanya mengumumkan kebijakan baru, target ekonomi, program sosial yang itu pasti mempengaruhi sentimen pasar dan investasi. Sedangkan kalau mikro kita bisa lihat sebenarnya dengan lingkungan terdekat kita sendiri, bahwasanya selama perayaan itu sendiri pasti terjadi peningkatan konsumsi, di mana kita bisa melihat adanya perayaan, masyarakat membeli bendera, pakaian merah putih, dekorasi, makanan khas-khas perlombaan, dan tentunya ini merupakan salah satu peluang juga ya untuk UMKM karena ada perdagangan di sana. Terus juga ini sebenarnya efeknya kan musiman ya, jadi setelah puncak perayaan permintaan ini akan biasanya menurun kayak gitu. Baik Mas Bayumi, saat ini sejauh mana sih Mas kegiatan budaya ataupun perayaan nasional seperti ini dapat memperkuat rasa persatuan di tengah tantangan sosial ekonomi, Mas? Oke, sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan perlombaan seperti ini memang bisa meningkatkan kekuatan dari sisi sosial sendiri karena kita bersama-sama merayakan dengan perlombaan-perlombaan yang menarik, perlombaan-perlombaan yang seru. Itu memang bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama, yang mana ini bisa berdampak pada penguatan komunitas, organisasi, yang juga bisa mempermudah Indonesia untuk mencapai tujuan kayak gitu. Baik Mas, langkahnya Mas, apa sih Mas langkah strategis yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah agar momen peringatan HUT RI ini Mas tidak hanya bersifat seremonial saja seperti itu Mas? Tentunya kegiatan-kegiatan seremonial ini harus juga diimbangi dengan langkah konkret yang berkelanjutan, di mana kita harus pahami juga bahwasanya dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini itu
bukan berarti Indonesia ini bebas dari banyak permasalahan, karena permasalahan Indonesia tetap banyak persoalan yang harus diselesaikan dan menjadi PR. Jangan sampai dengan adanya perayaan ini justru menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana adanya kesenjangan antara pihak-pihak dengan level-level status yang berbeda. Jadi langkah konkret dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya dari berbagai pihak hendaknya bersama-sama berupaya untuk menjadi mandiri, meningkatkan kualitas diri, dan selalu rajin belajar dalam hal apapun, karena pada akhirnya produktivitas inilah yang mampu memperkuat kita sebagai satu bangsa. Baik Mas Bayomi, saat ini apa sih Mas yang menjadi PR besar Mas pemerintah Kota Palembang saat ini Mas untuk meningkatkan perekonomian ataupun UMKM ini Mas? Yang pertama kalau bagi saya tentu saja pendidikan ya. Pendidikan itu salah satu PR yang paling besar, karena saya melihat pendidikan di Kota Palembang ini sendiri masih ada kesenjangan. Bukan berarti Palembang tidak bagus, sudah bagus. Buktinya ada beberapa universitas yang hebat di sini. Ada UIN Raden Patah Palembang, ada Unsri, dan juga ada kampus-kampus yang besar juga. Tapi di situ kita melihat bahwasanya ada terjadi kesenjangan karena kita bisa lihat juga ya dari sisi keamanan, kesadaran masyarakat itu masih belum begitu baik kayak gitu, sehingga wujudnya dari pendidikan ini berhasil atau tidak kita mendidik ini sendiri itu harusnya benar-benar terrefleksikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dari sistem keamanan, kesehatan, terus pemberdayaan masyarakat, kemandirian. Nah itu mungkin yang jadi catatan. Baik Mas Bayomi, terakhir apa sih harapan ataupun pesan Mas Bayomi terhadap dalam rangka pesta rakyat, dalam rangka HUT RI ke-80 tahun ini Mas? Oke, menurut saya jadikan kemerdekaan sebagai energi produktif, jangan berhenti pada perayaan seremonial, wujudkan semangat kemerdekaan dalam bentuk kerja keras, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Dan juga dalam perayaan ini saya mengajak semuanya untuk selalu mendukung produk lokal dan UMKM. Setelah meriah berbelanja atribut kemerdekaan, mari kita lanjutkan dukungan untuk membeli produk anak bangsa. Insya Allah nanti ke depan ekonomi rakyat bisa tumbuh berkelanjutan. Dan juga sebagai ekonom, saya juga mengingatkan untuk selalu hidup sederhana dan bijak dalam konsumsi, dan selalu bangun solidaritas sosial, tingkatkan literasi keuangan dan kemandirian untuk mencapai optimisme menghadapi tantangan global yang lebih besar. Baik Mas Bayomi, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama. Sama-sama Mas Irfan. Terima kasih juga atas informasi dan edukasinya buat pendengar kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Rahman Bayomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dugaan intimidasi dokter di Kabupaten Muba, Gubernur Sumsel tugaskan Kadinkes turun langsung ke RSUD Sekayu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengecam insiden intimidasi terhadap seorang dokter di Rumah Sakit Sekayu. Pemerintah provinsi menegaskan dukungan penuh agar proses hukum atas peristiwa tersebut tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Herman Deru mengatakan kasus ini tidak boleh dianggap sepele usai memimpin upacara HUT ke-80 RI di Palembang. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas demi menjaga semangat tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas. Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman untuk turun langsung ke RSUD Sekayu. Bermaafan boleh, tapi secara hukum itu tetap jalan karena ini presiden buruk ya bagi semangat nakes kita yang harus tetap terjaga, apalagi spesialis yang mau mengabdi daerah ini kita sangat hargai, kok malah masih ada yang berlaku tidak wajar seperti itu. Jadi saya mengecam. Dari hasil kunjungan pada tanggal 14 Agustus lalu, prosedur pelayanan rumah sakit dinilai sudah sesuai standar, meski pihak keluarga pasien tetap
tidak menerima penjelasan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman mengatakan, keluarga pasien banyak bertindak arogan dan melakukan teror terhadap dokter yang bertugas. Padahal standar operasional prosedur sudah dijalankan dengan benar. Kejadian tersebut kini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah kami lihat SOP dan kegiatan terjadi alur daripada pelayanan dan juga permasalahan pasien ini, ternyata memang pasien ini mungkin tidak mengerti ya bahwa satu dahak itu dengan periksa dahak itu dibilang lama sekali 3 hari, padahal cuma 1 hari selesai. Rupanya sekata dokter ini kemarin bukannya dahak yang dikeluarkan, air ludah, kan nggak ada hasilnya, makanya diulang-ulang terus karena ibunya nggak bisa keluar dahak dan dirangsang dengan obat, baru keluar 3 hari keluarga yang mati. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Mungkin mereka tidak mengerti SOP, tentunya sudah dijelaskan masih juga arogan. Intinya kami mengecam semua tindakan kekerasan terhadap nakes, karena siapa lagi mau melayani di daerah-daerah tersebut kalau tidak ada memang yang nakes-nakes yang ditempatkan di sana, apalagi di daerah ya. Ada kabar Dr. Sapri dapat ancaman Pak? Ya, dari kita sendiri seperti apa Pak? Ancaman, tetapi langsung dikelirkan, langsung dilapor kepada Bupati, Forkompinda, Polres dan juga Kajati. Meski upaya damai telah ditempuh, pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan menegaskan komitmen untuk tetap mengawal jalannya proses hukum. Langkah ini diambil guna memberi perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan sekaligus mencegah agar kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah tersebut. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, Asosiasi Kota PSSI Palembang mendorong percepatan peningkatan fasilitas stadion sebagai upaya memperkuat pembinaan sepak bola di daerah. Asosiasi Kota Skot PSSI Palembang mendorong percepatan peningkatan fasilitas stadion sebagai upaya memperkuat pembinaan sepak bola di daerah. Dukungan penuh juga diberikan untuk rencana pemerintah Kota Palembang yang akan merevitalisasi Stadion Lapangan Hatta dan juga Stadion Kamboja. Selama ini, kedua stadion tersebut menjadi pusat aktivitas sekolah sepak bola dan juga arena pertandingan tingkat kota maupun provinsi. Keterbatasan fasilitas dinilai masih menjadi kendala dalam pembinaan atlet muda dan juga penyelenggaraan kompetisi yang lebih profesional. Ketua Skot PSSI Palembang M. David menekankan pentingnya sarana olahraga. Dengan stadion yang lebih layak, pembinaan sepak bola bisa berjalan optimal dan juga memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola di Kota Palembang. Ini lapangan sepak bola ya, yang untuk pembinaan SSB yang bisa menggunakan lapangan sepak bola. Nah, harapan saya ke depan semoga kita dapat dari Skot sendiri akan memberikan yang terbaik untuk pembinaan sepak bola di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, agar lapangan yang diimpikan, yang didamkan oleh SSB, pecinta sepak bola akan segera terlaksanakan dengan baik dan rapi dan bisa digunakan secara baik buat warga Sumatera Kota Palembang. Revitalisasi Stadion Hatta dan Kamboja diharapkan bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas pembinaan atlet, tetapi juga memberi manfaat sosial bagi masyarakat. Stadion lebih modern akan menjadi ruang interaksi warga, sekaligus menghidupkan kembali atmosfer sepak bola di Kota Palembang. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Ratusan UMKM di Kota Palembang panen rezeki dalam kemeriahan HUT RI ke-80 di Festival Bidar. Dugaan intimidasi dokter di Kabupaten Muba, Gubernur Sumatera Selatan tugaskan Kadinkes turun langsung ke RSUD Sekayu. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang.
Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esyar Misi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.